Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas basic automation tentang control valve dibuat oleh saya, Alkausar Dwi Arya, GT5 Paper. Apa itu automation? Automation adalah suatu sistem proses yang terdiri dari input yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses agar output yang dihasilkan dapat dikontrol melalui kontrol sistem sehingga tidak terjadi kesalahan. Untuk mengontrol sistem dari suatu proses agar tidak terjadi kesalahan, kita harus memahami konsep sistem automation itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Konsep sistem automation terdiri dari sensor. Sebagai alat ukur dalam suatu proses, sensor akan mengukur dan mengirim sinyal ke controller. Controller akan melakukan proses perbandingan antara nilai set point terhadap measurement untuk mendikte jumlah error. Setelah controller melakukan proses pembanding, dia akan mengirim sinyal ke control element. Control element ini terdiri dari aktuator atau alat penggerak untuk memperkecil jumlah error. Nah, itulah konsep sistem automation yang sering diterapkan dalam suatu proses. Terus, bagaimana pengaplikasian automation dalam industri? Salah satu contohnya yaitu yang sering digunakan dalam industri, control valve. Di sini, saya akan membandingkan bagaimana sistem konvensional dengan sistem modern dalam mengontrol suatu valve. Pertama, kita akan membahas sistem konvensional. Terlihat pada gambar, ada seorang operator sedang melakukan proses membuka valve secara manual. Dari sisi proses, ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, kurang efisien, berbahaya terhadap proses, menyebabkan kecelakaan kerja, jarak pengontrol yang jauh, dan tingkat akurasi proses rendah. Bisa kita lihat, ternyata sistem konvensional dalam mengontrol valve ini banyak sekali kekurangannya. Terus, bagaimana sistem kontrol valve secara modern? Terlihat pada gambar, ini merupakan suatu aliran fluida yang dikontrol melalui sistem yang terdiri dari inlet, valve untuk mengontrol laju alir, dan hasilnya outlet. Dari 3 poin ini akan dikontrol oleh suatu sistem yang bernama sistem automation. Nah, bisa lihat, ternyata sistem modern ini banyak sekali keunggulan dibandingkan konvensional. Maka itulah kenapa industri banyak menerapkan sistem automation dalam mengontrol valve. Nah, bagaimana sih suatu alat itu bisa dikontrol oleh sistem? Yaitu sebagai berikut. Pertama, suatu sistem itu terdiri dari input. Input sendiri yaitu suatu keadaan yang akan diukur dalam suatu proses. Karena ada suatu keadaan ingin diukur, maka dibutuhkan nama alatnya sensor. Sensor di sini sebagai alat untuk mendeteksi terjadi perubahan lingkungan pada suatu sistem, baik itu untuk mendeteksi tekanan, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Setelah sensor ini mendeteksi ada perubahan, dia akan mengirim sinyal ke alat transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu besaran energi ke bentuk energi lainnya. Transducer ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, transducer pasif, transducer aktif. Setelah transducer merubah energi tadi dari sensor ke energi lainnya, dia akan mengirim sinyal ke alat transmitter. Transmitter ini adalah alat untuk mentransmisi suatu besaran yang telah diproses dari transducer, baik melalui sinyal pneumatik maupun sinyal elektrik, melalui medianya sistem wireless ataupun wire. Setelah sinyal yang diperoleh dari transducer dan ditransmit oleh transmitter akan mengirim besaran nilai ini ke alat display control system. Nah, besaran inilah yang bisa kita lihat berapa besaran yang telah dibaca oleh suatu sensor. Nah, teman-teman, itulah bagaimana suatu alat bisa dikontrol oleh suatu sistem. Di sini kita akan membahas tentang control valve. Ada baiknya kita akan mengenal jenis-jenis valve yang sering digunakan dalam suatu industri. Jenis-jenis valve yang sering digunakan dalam industri yaitu pertama, ada jenis gate valve, ada tipe globe valve, ada check valve, ada tipe ball valve, ada relief valve, dan butterfly valve.
Nah, teman-teman, itulah contoh jenis-jenis valve yang sering digunakan dalam industri. Terus, bagaimana sih jenis-jenis valve ini bisa diterapkan suatu proses dan dikontrol oleh suatu sistem? Baiklah, kita langsung saja menuju contoh. Dari gambar ini menjelaskan suatu proses pencampuran antara pulp dan water menggunakan alat mixing tank. Nah, dari alat ini akan mencampur pulp dan water menghasilkan produk stock fiber dengan spesifikasi tertentu. Setelah diproses pencampuran, output dari mixing tank ini akan dilakukan proses lanjutan, sehingga untuk melakukan proses lanjutan itu, maka output ini akan ditransfer oleh pompa sentrifugal yang digunakan ini, yaitu P01. Pompa sentrifugal ini memiliki kapasitas sebesar 50 liter per menit. Untuk mengontrol laju alir pompa ini, kita di sini menggunakan valve 01 dengan tipe diafragma sebesar tekanan operasinya yaitu sebesar 7 atmosfer. Setelah dikontrol oleh valve dengan tekanan sebesar 7 atmosfer karena tipenya adalah diafragma valve, maka laju alir yang dibutuhkan yaitu sebesar 49 liter per menit. Nah, karena di sini kita ingin menerapkan basic automation dalam mengontrol valve, ternyata dalam suatu proses lanjutan dibutuhkan ternyata laju alir stok itu sebesar 50 liter per menit. Terus, bagaimana kita melakukan agar membuka valve agar laju alirnya itu sebesar 50 liter per menit dan tanpa manual? Baiklah, pertama, sistemnya itu sebagai berikut. Flow transmitter akan mendeteksi laju alir ini menggunakan sensor. Sensor di sini kita menggunakan sensor ultrasonik. Nah, setelah sensor ultrasonik ini mendeteksi laju alir, dia akan mengirim sinyal menuju ke transducer. Transducer akan melakukan convert energi dari ultrasonik menjadi sinyal elektrik sebesar 4-20 mA. Setelah transducer mengubah sinyal tadi, maka flow transmitter akan mengirim sinyal ke DCS berupa sinyal electric flow. Setelah mengirim sinyal electric flow ke DCS, ternyata sistem DCS atau display control system membaca laju alir itu sebesar 49 liter per menit. Karena kebutuhan proses selanjutnya stok meningkat, yaitu sebesar 50 liter per menit, maka DCS akan melakukan adjustment nilai pressure sebesar 8 atmosfer untuk membuka keran hingga 50 liter per menit. Nah, DCS akan mengirim sinyal electric pressure adjustment menuju ke pressure transmitter pada valve 02. Pressure transmitter pada valve 02 akan menerima sinyal elektrik ini dan dikonvertnya menjadi sinyal pneumatik. Nah, sinyal pneumatik inilah akan membuka keran pada valve 02 sehingga supply air itu meningkat menjadi 8 atmosfer tekanannya. Sinyal 8 atmosfer ini berupa sinyal pneumatik akan dikirimkan lagi menuju ke valve 01 sehingga tekanan udara yang ada di valve itu meningkat 8 atmosfer menyebabkan laju alir meningkat hingga 50 liter per menit. Terus, bagaimana sih bisa suatu valve bisa menerima sinyal pneumatik dan meningkat laju alirnya menjadi 50 liter per menit? Baiklah, kita akan menjawabnya. Dari gambar ini akan menjelaskan suatu valve tipe diafragma dengan sistem automation control valve. Pertama, valve ini akan menerima sinyal dari DCS berupa sinyal elektrik akan disampaikan melalui transmitter. Transmitter akan mengirim sinyal ke alat transducer yang ada pada pompa. Nah, transducer alat inilah akan mengkonvert sinyal elektrik dari sistem DCS menjadi sinyal pneumatik. Ternyata setelah dibaca, dibutuhkan tekanan sebesar 8 atmosfer untuk meningkatkan laju air 50 liter per menit tadi. Setelah udara ini dikirim sebesar 8 atmosfer ke pompa, udara ini akan diubah oleh sistem aktuator yang terdiri dari spring, diafragma, stem. Alat-alat inilah yang sebagai aktuator di dalam valve untuk mengubah udara menjadi energi mekanik, menyebabkan bisa kita lihat pada gambar, dan valve pun terbuka hingga 100% menyebabkan laju alir menjadi 50 liter per menit. Nah, teman-teman, itulah contoh bagaimana penerapan basic automation dalam mengontrol valve.
Saya harap ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa mengaplikasinya di dalam suatu industri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.